Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Sebuah rumah dan 3 toko di Padang ludes terbakar. Karena miskin, satu keluarga tinggal di pondok sederhana di tengah sawah. Faktor kemiskinan memang membuat sebuah keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Seperti satu keluarga miskin di Solo ini yang terpaksa tinggal di sebuah pondok sederhana di tengah sawah. Hamidah Rimayanti bersama Usman suaminya terpaksa tinggal di pondok sederhana di tengah sawah dengan 3 anak perempuan mereka. Tempat tinggal tidak layak huni ini telah didiaminya selama lebih kurang 2 bulan. Lokasinya di daerah Gadong Dama, Jorong Sungai Rotan, Kanagarian Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solo. Pondok mungil ini berukuran 2,5 meter persegi. Bahannya dari bambu dan berdindingkan terpal. Hamidah melakukan ini lantaran ia tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kemiskinan yang mendera menyebabkan selama ini ia dan keluarganya hidup berpindah-pindah, menumpang dari satu tempat ke tempat lain. Dan terakhir ke tempat yang ia tempati saat ini. Beruntung si pemilik sawah mau menerimanya. Hamidah tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk membeli rumah yang layak, karena ia dan suaminya hanya pekerja serabutan. Sebenarnya, ia dan suaminya ikhlas saja untuk tinggal di pondok tersebut. Namun jika memikirkan masa depan ketiga anak perempuannya, membuat Hamidah tak kuasa menahan tangisnya. Buat sendiri. Sebelumnya rumah ini apa ini? Sebelumnya ini apa namanya tuh? Lahan kosong. Ya kosong lahan gitu. Jadi kata orang punya tanah ini, kita bilang kan boleh apa nama tuh bangun pondok di sana. Bangunlah kata orang tuh, nggak apa-apa katanya. Ya kalau bagi saya Pak nggak apa-apa, tapi bagi anak Pak. Anaknya sudah ada yang sekolah Bu? Sudah 3 orang Pak. 3 orang sekolah. Sementara itu, pemerintahan Nagari Cupak membenarkan adanya warga mereka yang hidup dalam kondisi yang tidak layak. Menurut Robi Romadani, Kepala Seksi Pemerintahan, saat ini pihaknya bersama beberapa unsur lainnya sedang mengupayakan untuk membuatkan rumah yang layak huni untuk Hamidah dan keluarganya di sebuah lahan milik kakak Hamidah. Dan alhamdulillah kemarin itu dengan pihak Polres, itu dan PRC kalau nggak salah, dan pihak Nagari, dan bahkan Jorong kita di Jorong Sungai Rotan itu juga mengupayakan meminta izin kepada keluarganya supaya bisa beliau didirikan rumah yang agak layak di tanah keluarganya. Dan alhamdulillah tuh kemarin keluarganya yang kakaknya itu bersedia, dan itu bersama orang Polres itu sudah mensurvei tempat Pak. Sejauh ini pihak Nagari Cupak selalu menyalurkan bantuan yang menjadi hak keluarga miskin tersebut yang diberikan setiap bulan, sehingga setidaknya sedikit meringankan beban ekonomi Hamidah dan keluarganya.
Garnadi melaporkan dari Solo. Ibu Bobi naik pitam saat mengetahui serombongan pemuda yang datang ke rumahnya adalah polisi dan menangkap putra ketiganya karena mencuri di tempat kerjanya. Beruntung kemarahan sang ibu tak berlangsung lama karena polisi cepat melerainya. Polisi juga menangkap Arifin di daerah Andaleh, pusat Kota Padang. Meski membantah semua tuduhan, namun polisi tak mempedulikannya. Arifin tetap di-backup. Tembakan peringatan yang dilepas polisi menciutkan nyali pemuda pengangguran ini. Arifin pun langsung terdiam. Dua sekawan ini ditangkap karena bersekongkol melakukan kejahatan. Bobi mencuri di tempat kerjanya dan Arifin yang menjualnya. Aksi mereka terungkap karena pemilik toko plastik di kawasan Ampang, pinggiran Kota Padang, curiga barang-barangnya tak ditemukan di gudang. Sang pemilik yakin jika barang tersebut masih tersedia dan belum terjual. Untuk membuktikannya, pemilik toko memasang kamera pengintai secara diam-diam. Berdasarkan rekaman tersebut, pemilik melaporkan Bobi ke polisi. Kita telah amankan satu orang laki-laki yang bernama Bobi Cadas, telah mencuri barang plastik di PT Verina Plastik yang beralamat di Alai. Di Alai. Setelah itu kita adakan pengembangan dan dapat tersangka satu orang lagi. Yang satu orang diamankan di Gunung Pangilun, satu orang lagi di Andalas. Barang bukti dan tersangka dan apa yang lainnya sudah dibawa ke Polresta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Modus yang dilakukan Bobi mencuri barang majikannya saat mengantarkan barang pesanan. Dengan demikian, Bobi menduga juragannya tak curiga karena jumlah barang yang diantarkan selalu berlebih dari pesanan. Kelebihan tersebut diberikan ke Arifin yang bertugas menjualnya. Hasil curian itu mereka bagi dua. Selain digunakan untuk bersenang-senang, mereka juga mampu membeli sepeda motor bekas. Polisi menyita barang-barang curian yang belum terjual serta sepeda motor mereka. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Dari Padang, Alfi melaporkan. Sekitar 500 penyandang disabilitas di Sumatera Barat mengikuti sosialisasi pemilihan umum di Padang hari Selasa. Mereka terdiri dari tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunadaksa, tunagrahita, dan penyandang disabilitas mental. Para peserta berasal dari 18 kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Sebagian besar dari mereka adalah pemilih pemula. Tercatat, jumlah pemilih disabilitas di Sumatera Barat mencapai sekitar 31.000 orang. Sosialisasi pemilu ini digelar oleh Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat agar para pemilih dari penyandang disabilitas memahami tahapan pemilu, memahami cara-cara melakukan pemilihan pada hari pencoblosan, dan memahami hak-hak mereka di TPS. Kita bersosialisasi kepada kelompok penyandang disabilitas karena mereka juga punya hak yang sama sebagaimana hak untuk pemilih yang lainnya untuk mengetahui tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2024, untuk mengetahui terkait dengan apa yang bisa mereka dapatkan haknya sebagai penyandang disabilitas pada saat hari pemungutan suara. Menurut peserta sosialisasi, mereka sudah mengetahui cara-cara memilih. Namun yang menjadi kendala adalah akses di TPS yang tidak ramah kepada penyandang disabilitas. Akses yang dimaksud antara lain ruang tunggu yang tidak tersedia untuk penyandang disabilitas, pintu masuk dan keluar yang sempit, dan jalan yang tidak rata.
Yang saat ini nih sangat bermanfaat karena yang ikut di sini nih banyak yang teman-teman yang belum mengetahui sama sekali gimana cara pemilihan itu. Memang banyak yang kali ini pesertanya tuh banyak yang pemula gitu. Baru 1 kali udah, tapi teman-teman di lokasi yang lain masih banyak TPS-nya yang belum akses. Kalau di tempat saya alhamdulillah kemarin akses. Kendala pertama sebenarnya ini karena musiman ya. Perspektif ini yang sering berganti, kadang-kadang di lapangan kami masih melihat tidak terciptanya kondisi TPS yang akses tadi. Di harapan kami kan seperti akses ke ruang yang lapang gerak, tempatnya datar ya, ada yang tetap begitu netra. Ini yang seringkali agak diabaikan. Nah, apakah kalau menyangkut aturan sudah lengkap karena memang secara nasional itu sudah disiapkan. Untuk tunanetra, KPU hanya menyediakan surat suara Braille untuk Pilpres dan pemilihan anggota DPD RI saja. Mereka juga didampingi oleh orang lain atau anggota KPPS yang ditunjuk oleh pemilih penyandang disabilitas. Laude Johardio Anse melaporkan dari Padang. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.